Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sudah hadir semua ke dalam ruangan? Hadir, Bu. Ada semua, Bu. Oke. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Oke. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, pada hari ini materi pelajaran kita itu tentang sistem bilangan ya. Pada mata pelajaran sistem komputer ada yang dinamakan dengan sistem bilangan. Nah, ini merupakan materi pertama kita pada semester ini ya. Ananda sekalian sebelumnya sudah pernah mendengar belum mengenai apa itu sistem bilangan? Sudah? Apa itu Yolanda? Coba berikan pendapatnya mengenai sistem bilangan. Gak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya. Atau ada Ananda yang lain? Ini, Bu, yang ada bilangan biner itu ya, Bu ya? Ah ya, benar sekali Sabriyadi. Oh, Nah, gitu. jadi sistem bilangan itu ada yang pernah mendengar berarti ya? Ya, pernah Ada dengar, yang Bu. dinamakan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Oke, terima kasih Sapriyadi sudah memberikan pendapatnya. Sudah sarapan belum pagi ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah sarapan semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, kalau sudah sarapan harusnya lebih semangat ya. Ya, Bu. Oke. Kalau semangat, ketika Ibu bilang semangat, coba dijawab semangat, semangat, semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita coba ya. Semangat. Semangat, 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 semangat. semangat. Mantap. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berarti sudah sarapan, terbukti ya dari semangatnya. Oke, langsung saja penerapan sistem bilangan. Nah, di sini ada pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Nah, contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada nih beberapa contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer. Jadi kita tidak hanya mempelajari materinya saja, kita juga perlu tahu bagaimana penerapannya pada komputer, ya. Nah, yang pertama ada bilangan berbasis 2 atau biner. Jadi, bilangan berbasis 2 atau biner ini hanya terdiri atas 2 angka, yaitu 0 dan 1. Oke. Bilangan ini digunakan sebagai bahasa komputer. Semua bahasa pemrograman yang ada di dunia saat ini harus mengkonversikan bahasa mereka ke dalam bentuk biner agar dapat melakukan instruksi pada komputer. Kira-kira nih, ketika kita menggunakan komputer, menggunakan bahasa kita, apakah komputer akan mengerti? Tidak, Bu. Tidak, komputer tidak akan mengerti dengan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Lalu bagaimana komputer dapat mengerti perintah yang kita masukkan pada komputer? Ya salah satunya menggunakan bilangan berbasis 2 atau biner tersebut. Makanya bahasa pemrograman yang ada di dunia perlu mengkonversikan bahasa mereka ke dalam bentuk biner. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya ada bilangan berbasis 10 atau desimal. Ya, dari namanya saja kita sudah tahu. Kalau tadi bilangan berbasis 2 atau biner hanya terdiri dari 2 angka, maka bilangan berbasis 10 atau desimal berapa angkanya? Ada berapa angka? Ada 10 angka. Dari namanya saja kita sudah bisa tahu ya, bilangan berbasis 10 ini terdiri atas bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kalau kita jumlahkan, yang kalau kita hitung di sana terdapat 10 angka. Nah, ini dapat dijumpai pada sistem pengalamatan IP versi 4 dalam jaringan komputer.
Jadi, ketika kalian menggunakan jaringan komputer, kalian bisa menemukan bilangan berbasis 10 atau desimal ini pada pengalamatan IP versi 4, begitu ya. Lalu selanjutnya ada bilangan berbasis 16 atau yang disebut sebagai heksadesimal. Terdiri atas bilangan 0 sampai, nah perbedaan antara ketiga bilangan tadi ya, antara biner, desimal, dan heksadesimal, pada heksadesimal ini dia menggunakan abjad ya. Jadi abjad ini nantinya disamakan atau abjad ini hanya sebagai bentuk perlambangan. Nilainya sama. Contohnya seperti ini. Bilangan heksadesimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, dan F. Di mana A setara dengan 10, B setara dengan 11, C memiliki arti 12, D 13, E 14, dan F 15. Ya. Penerapan dari sistem bilangan ini dapat ditemukan pada IP address versi 6 dalam jaringan komputer. Nah, kalau tadi bilangan berbasis 10 kita bisa lihat pada IP versi 4, kalau pada heksadesimal bisa kita lihat pada IP address versi 6 pada jaringan komputer. Ya, sampai sini paham? Selanjutnya ada yang disebut sebagai format bilangan. Sering mendengar kata format? Kira-kira apa yang dimaksud dengan format bilangan? Ada yang ingin coba menjawab? Di depan sudah ada loh. Oke, kalau tidak ada, langsung Ibu bahas ya. Untuk membedakan format sebuah bilangan dengan bilangan lainnya, dalam penulisannya harus menggunakan konvensi notasi. Jadi format ini dalam bentuk simbol ya. Sebagai contoh bilangan 110 berbasis 2 atau biner adalah, nah di sini bisa kita lihat contohnya. Jadi bilangan yang berbasis 2 atau biner itu tidak kita tuliskan 110 berbasis 2, tidak. Tapi kita menggunakan 110 pangkat 2 di bawah. Inilah format bilangannya. Dalam dunia komputer terdapat 4 format bilangan. Nah, seperti yang tadi Ibu tanya di awal ya. Ada bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Oke. Kita bahas satu persatu. Nah, ini ada jenis-jenis format bilangan dalam dunia komputer ya. Bilangan berbasis 2 biner, pangkat 2 kecil di bawah. Ini adalah bentuk formatnya. Begitu juga bilangan berbasis 8 atau oktal. Formatnya adalah angka 8 kecil di bawah ya. Bilangan berbasis 10 atau desimal seperti yang bisa kalian lihat, angka 10 di bawah. Begitu juga dengan bilangan berbasis 16 atau heksadesimal. Jadi ini adalah bentuk format-format dari keempat bilangan tersebut. Sampai di sini paham? Oke, Jumiati, silahkan. Ya. Kalau biner tuh memang harus pangkat 2 di bawah. Yang oktal pangkat 8, desimal 10, heksadesimal 16. Itu memang harus pangkatnya angka yang udah ditentukan gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Jumiati. Beri tepuk tangan dulu untuk Jumiati karena sudah berani bertanya ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, apakah bilangan biner itu harus angka 2 begitu ya? Apakah oktal itu harus angka 8, desimal itu 10, dan heksadesimal itu 16? Lalu apa yang menjadi pembedanya seperti itu mungkin ya? Nah, bilangan berbasis 2 tadi hanya terdiri dari dua angka 0 dan 1. Maka unsurnya hanya terdiri 1 dan 0, tidak ada angka lain. Nah, format bilangan 2 di bawah ini juga memang sudah menjadi ketentuannya seperti itu ya. Format angka 2 di bawah ini melambangkan bahwa dia merupakan bilangan berbasis 2 ataupun biner. Begitu juga dengan oktal, desimal, dan heksadesimal. Inilah yang menjadi pembeda ketika kita nanti menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti kita akan mempelajari yang namanya konversi bilangan. Nah, dalam konversi bilangan itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kita tidak menuliskan format bilangan itu dengan 110 berbasis 2, tidak seperti itu. Kita menggunakan format yang seperti ini ya. 110 pangkat 2 di bawah. Oh, berarti ini adalah bilangan biner ya.
78 pangkat 10 di bawah. Oh, berarti ini adalah bilangan desimal. Seperti itu. Sudah paham, Jumiati? Oke. Lanjut ya. Nah, kita bahas satu persatu untuk lebih detailnya. Bilangan berbasis 2 atau binar. Sistem bilangan binar hanya mengenal 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Nah, ini numerik ya. Nilai 0 mewakili keadaan adanya arus listrik high dan nilai 1 mewakili tidak adanya arus listrik atau low. Penulisan bilangan berbasis 2 menggunakan format N2 pangkat 2 di bawah dengan N adalah bilangan binar. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. N adalah bilangan binar. Bilangan binar itu tadi hanya terdiri dari berapa angka? 2. Nah, iya benar. Bilangan binar hanya terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Maka nilai N ini hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, dan seterusnya. Ya. Nilai sebuah bilangan binar ketika dikonversi ke dalam bilangan desimal memiliki rumus. Nah, ini dia rumusnya. Jumlah seluruh A dikali 2 pangkat B dengan A bernilai 0 atau 1 dan B bernilai negatif 4, negatif 3, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Mungkin kalian akan paham ketika Ibu menjelaskan contohnya. Ya. Di sini ada contoh cara mengkonversi bilangan binar menjadi format desimal. Kelihatan ya? Di sini ada 1110 binar. Nah, di sini kita akan mengkonversi 1110 binar ini ke dalam bentuk desimal. Nah, kita masukkan rumus tadi. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Jumlah seluruh A dikali 2 pangkat B. Ya, benar sekali. Nah, A itu adalah bilangan binarnya. Jadi kita pecahkan satu persatu ya. 1 dikali 2 dengan pangkat B. Nah, dari mana Bu dapatnya? Ya kan? Ini kok pangkat 3, 2, 1, dan 0? Mungkin bingung di sini ya. Nah, untuk mendapatkan pangkatnya, kita urutkan dari bilangan terbesar. Nah, dari mana kita mengetahui ya? Tinggal kita hitung berapa anggota binar yang akan kita cari. Ini ada berapa angkanya? 4. Nah, kita mulai dari angka yang terbesar dengan angka terkecilnya adalah 0. Angka terbesarnya adalah 3. Makanya kita di sini 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 ya. Ini karena angka terakhirnya adalah 0, maka kita masukkan di sini 0 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 3 berapa? 8, ya benar sekali. 2 pangkat 2? 4. 2 pangkat 1? 2. 2 pangkat 0 berapa? 0. 2 pangkat 0 itu 1, Nak. Ya, jadi 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Lalu kenapa di sini 0, Bu? Karena 0 dikali 1. Angka berapapun ketika dia dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Tadi kan rumusnya jumlah seluruhnya, berarti tinggal kita tambahkan saja jumlah yang sudah kita cari tadi ya. 8 tambah 4 tambah 2 menghasilkan 14 desimal. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, contoh nomor 2, ini kita bahas sepintas ya. Konsepnya sama. Yang membedakannya hanyalah ini di Koma. sini betul sekali Yolanda. Ada tanda koma. Nah, tanda koma di sini ini untuk membedakan bahwa angka 1 yang ada di depan ini adalah bilangan pokoknya. Kalau ada angka di belakang koma, berarti pangkatnya bernilai negatif. Oke, benar sekali. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya masih sama seperti yang tadi. A dikali 2 pangkat B. Ya, kita masukkan anggota bilangan binarnya, kita kalikan dengan 2, kita pangkatkan dengan B tadi. Nah, 1 dikali 2 pangkat 0. Dapatnya dari mana? Ini angka bilangan pokok ini tadi, dia bernilai positif. Angka di belakang koma bernilai negatif. Ya. Bilangan positifnya dimulai dari angka 0. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, dah tinggal kita jumlahkan saja sehingga menghasilkan 1,875 Desimal. Oke.
Ini untuk biner ya. Lalu ada bilangan berbasis 8 atau yang disebut sebagai oktal. Sistem bilangan oktal hanya mengenal 8 jenis angka. Ya, tadi juga sudah Ibu jelaskan bahwa dia terdiri dari angka 0 sampai angka 7. Oh. Oke, penulisan bilangan berbasis 8 menggunakan format yang sama juga, n pangkat 8 di bawah, dengan n adalah bilangan oktal. Nilai sebuah bilangan oktal ketika dikonversi ke dalam bilangan desimal memiliki rumus jumlah seluruh A dikali 2 pangkat 8. Dengan A dapat bernilai atau kombinasi antara 0 sampai 7 dan B, ini mohon maaf ya, ini 8 pangkat B. Mohon maaf ya, Ibu salah membuat PowerPoint. Nah, seperti ini. Jadi yang membedakan antara biner maupun oktal itu adalah pengalinya, ya. Kalau tadi biner itu dikalikan dengan 2, oktal dikalikan dengan 8. Nah, di sini contohnya ada 321 pangkat 8 atau 321 oktal, kita rubah ke dalam bentuk desimal. Nah, n tadi adalah, coba kita lihat ya, n adalah bilangan oktal. Maka n tidak pernah memiliki unsur selain angka 0 sampai angka 7. Ini juga bisa menjadi salah satu pengenal kita, ya. Hanya saja pangkat angka 8 di bawah ini yang lebih menjadi simbol untuk bilangan oktal. Oke. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita masukkan anggota bilangan oktal, kita kalikan dengan 8 yang kita pangkatkan. Ya, betul sekali. 8 pangkat 2. Nah, ini caranya seperti tadi ya. Kita perlu mengurutkannya dari pangkat terbesar ke pangkat yang terkecil. Maka kita masukkan satu persatu. 3 kali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 berapa? 8 pangkat 0 itu 1. Oh, iya. Perpangkatan itu berapapun dia, kalau pangkatnya 0 nilainya 1. Udah paham Yolanda? Paham Bu, Oke, paham. alhamdulillah kalau udah paham ya. Mudah-mudahan ingat, Bu. Iya Bu, lupa Nah, nanti Bu. kita ada latihan untuk bekal di rumah ya, untuk memperdalam wawasan kalian lagi, mengasah. Oke, tinggal kita jumlahkan aja semuanya. 192 ditambah 16 tambah 1 menghasilkan 209 desimal. Nah, begitu juga untuk bilangan yang negatif ya. Ingat bahwa angka di depan koma memiliki memiliki pangkat positif. Angka di belakang koma memiliki pangkat negatif. Kita urutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil ya. Nah, ini dia. 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 0 ditambah 2 kali 8 pangkat negatif 1 ditambah 2 kali 8 pangkat negatif 2. Kita jumlahkan, maka inilah hasilnya 25,2812 desimal ya. Selanjutnya ada bilangan berbasis 10 atau desimal. Sistem bilangan berbasis 10 atau yang lebih dikenal sebagai bilangan desimal memiliki 10 jenis angka atau numerik ya, yaitu rentannya dari 0 sampai angka 9. Penulisan bilangan berbasis 10 menggunakan format N10 dengan N adalah bilangan desimal. Nah, jadi bilangan desimal ini unsurnya hanya ada 0 sampai angka 9 ya. Nah, selanjutnya ada bilangan berbasis 16 atau heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal tadi berbasis berapa? Heksadesimal berbasis berapa? Heksadesimal 16. Baru Ibu sebutkan loh. Sistem bilangan heksadesimal atau bilangan berbasis 16 memiliki 16 jenis simbol. Nah, ini terdiri atas numerik dan juga karakter. Iya. Karakternya dalam bentuk alfabet ya, huruf. Nah, itu ada angka 0 sampai angka 9, A, B, C, D, E, dan F. Di mana sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ini ada nih. A memiliki nilai 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah,
nilai sebuah bilangan heksimal ketika dikonversi ke dalam bilangan desimal memiliki rumus seluruh A dikali 16 pangkat B, dengan A dapat bernilai atau kombinasi antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai F ya, anggota bilangan berbasis 16 tadi ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh cara mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi format desimal. Di sini ada penggunaan A12. A tadi bernilai berapa? 10. 10. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Sapriyadi. A bernilai 10 ya. Caranya masih sama seperti yang tadi, baik itu biner, baik desimal, oktal, heksadesimal. Mohon maaf, kalau desimal itu nanti caranya tinggal kita balik aja ya. Karena kita di sini sudah mengkonversi dari masing-masing bilangan biner, oktal ke dalam bentuk desimal. Oke. A kali 16 pangkat 2 ditambah 1 kali 16 pangkat 1 ditambah 2 kali 16 pangkat 0. Di sini perlu kita jabarkan dulu. Apabila dia menggunakan huruf ya, maka perlu kita jabarkan dulu bahwa A memiliki nilai 10. Kita kalikan dengan 16 pangkat 2, lalu 1 dikali 16 ditambah 2 kali 1. Kita jumlahkan hasilnya, dapatlah kita 2578 desimal. Sampai di sini paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah. Oke. Ya, tadi kan sudah kita bahas ya, dari biner, desimal, oktal, heksadesimal. Ada yang bisa menarik kesimpulan tidak dari materi kita hari ini? Boleh sedikit saja, tidak apa-apa. Yola mungkin mau? Tidak. Oke, kita buat sama-sama ya. Kesimpulan kita untuk materi kita pada hari ini, yang pertama ada yang dinamakan dengan sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Suatu cara, nah ini dia, suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Lalu ada 4 format bilangan, apa aja tadi? Biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Materi kita sudah habis. Untuk selanjutnya, ini ada tugas di rumah ya, untuk kalian melatih apa yang sudah Ibu ajarkan tadi ya. Nah, ada 2 jenis soal, yang A yaitu uji pengetahuan, lalu yang B ada tugas praktik. Nah, untuk yang A silahkan lakukan secara individu ya. Untuk yang B sebagai tugas praktik ini menggunakan laptop ataupun komputer. Jadi di sini Ananda mungkin kalau ada yang belum punya laptop silahkan bergabung dengan temannya. Di sini berapa orang yang punya laptop? Oke, 2 orang. Karena yang punya laptop 2 orang, maka kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Oke. Yolanda, Wiwin Kartika, dan Torik Alhadi ya, jadi 1 kelompok. Habis itu Jumiati dan Sapriyadi 1 kelompok ya. Ya, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu. Nah, uji pengetahuan, lakukan konversi bilangan berikut. Nah, ini tadi merubah dari apa nih? Pangkat 2 ini tadi apa? Biner. Ke dalam bentuk? Desimal. Oke, bagus. Lalu tugas yang kedua ada tugas praktik ya. Di sini untuk melihat penerapan bilangan berbasis 2, 10 atau 16. Nah, ini tadi bisa kalian lihat pada IP versi 4 dan IP versi 6. Di sini juga sudah ada langkah-langkahnya. Untuk tugas ini, kita kan sudah ada classroom ya. Sudah bergabung semua kan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Tugas ini nantinya akan Ibu kirimkan di classroom. Silahkan dikerjakan ya. Ingat bahwa ini tugas individu, jadi masing-masing harus membuat ya, masing-masing Ananda harus mengerjakannya. Nah, untuk yang B tugas praktik ini silahkan dicoba di rumah ya. Untuk hasilnya silahkan difoto lalu kirimkan kembali di classroom. 1 perwakilan saja, untuk ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Ya, Iya, oke? Bu. Nah, materi kita untuk minggu depan itu mengenai gerbang logika ya. Gerbang logika dan sistem bilangan ini nantinya akan saling
berkaitan. Oke, ya. Oke, karena materi kita sudah habis, jangan lupa untuk tugasnya. Ya, boleh Iya, Bu. dikerjakan secara berkelompok, kita bahas minggu depan. Ya kah? Baiklah, karena waktu kita juga sudah habis. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.